Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiul alim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Al-Hujurat ayat 1. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimullahu baina yadayillah. Di situ Allah berkata, Nabi yang menyampaikan kata itu. Apa terjemahnya? Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului apa yang ada di antara dua tanganmu, yaitu suara Allah, yaitu suara Rasul.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini nomor 1, tetapi jarang kita buka-buka. Kenapa sedemikian? Kalau kita perhatikan, ini luar biasa ini. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului apa yang ada di antara dua tanganmu. Artinya dia menuju kepada dada kita. Tepatnya dia menuju kepada hati kita. Ada apa di hati kita? Ternyata di dalamnya ada suara Allah. Ternyata di dalamnya ada suara Rasul. Disitulah kita dengarkan suara tersebut. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, tidak dan tidak kita membaca Al-Fatihah yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Tapi pernahkah kita berpikir di mana kita dapatkan jalan yang lurus? Di mana infonya? Di mana kabarnya? Tidak dan tidak, pada ayat ini ditunjukkan bahwa suara Allah, suara Rasul ada di antara dua tanganmu, tepatnya itu di hati. Makanya kadang-kadang kita sering dengar ceramah saudara-saudara kita para mubaligh mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul. Tapi keterangan berikutnya tidak ada. Kalau kita mau jujur, bagaimana kita mau beriman kepada Allah? Melihatnya saja tidak pernah, bertemunya saja tidak pernah. Begitu juga Rasul, tidak pernah. Lalu apanya yang kita ingini? Apanya yang kita yakini? Apanya yang kita percayai? Ternyata lagi-lagi pada surah Al-Baqarah ayat 141 menunjukkan kepada apa yang ada di antara dua tangan kita. Menunjukkan apa yang ada dalam dada, menunjukkan apa yang ada dalam hati. Apa bunyinya? Wa aminu bima azaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awal kafirun bih. Berimanlah kamu kepada dia ada pada kamu. Jadi kalau kita mau beriman kepada Allah, tidak bisa. Beriman dulu kepada Rasul. Ternyata kepada Rasul pun tidak bisa. Berimanlah kepada Nabi. Ternyata Nabi pun sudah terkubur. Nah, kepada siapa lagi kita percaya? Suara siapa lagi yang akan kita dengar untuk menunjukkan kita kepada jalan yang lurus? Dijawab oleh Allah Rasul, berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yang ada pada kamu. Ternyata ada dalam hati kita, saudara. Nah, disitulah kita dengarkan suara Allah yang nyata pada Rasul, suara Rasul yang nyata pada kita. Itu makanya kita diajarkan tumakninah. Dalam sholat diajarkan tumakninah, artinya bertenang-tenang, bersantai-santai sambil waspada untuk menangkapkan sinyal suara itu. Itu kita kadang-kadang sering melakukan perbuatan di masyarakat. Kadang-kadang perbuatan itu memerintahkan kita untuk berbuat. Lakukan. Terdengar suara itu, lakukan. Tapi kita bantah. Misal kita lagi berjalan-jalan, tiba-tiba ada orang jatuh. Ada orang jatuh, kita bantu dia, dia luka, dia butuh pengobatan. Ditanyakan, Anda ada uang? Ternyata tidak. Kita pura-pura tidak tahu, padahal kita punya uang. Di hati kita berkata, bantu. Bantu. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Sadarkah kita siapa yang kita bantah?
Siapa yang kita sangkal? Nah, itulah suara Allah yang kita sangkal, suara Rasul yang kita bantah. Itulah yang mendustakan ayat Allah, ayat Rasul, itu yang kita bantah. Begitu juga sebaliknya, seketika ada benda orang yang tinggal, katakanlah dompet berisi uang, nah kita ambil. Tadinya niatnya untuk menyelamatkan, tapi beberapa saat kemudian berubah niat, ingin memiliki. Nah, bersuara lagi Allah, bersuara lagi Rasul yang ada di hati kita. Jangan lihat KTP-nya, antarkan. Tetapi karena hawa nafsu dunia syaitan, kita tidak mau kita mengantarkan, malah kita ambil uang itu. Nah, selama kita menyangkal suara Allah, selama kita menyangkal suara Rasul yang ada di hati kita, itulah yang disebut dengan mendustakan ayat, mendustakan suara ruh kita yang bersumber dari Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita tidak mikir juga, wah kalau mendustakan ayat itu Pak Abu Fikri, ya ayat yang Quran itu. Tidaklah. Seketika Rasul berkata kitab Quran itu kan belum ada. Seketika Rasul berkata Quran itu belum ada, apalagi ayat. Semua wahyu disampaikan oleh Allah kepada Rasul, disampaikan kepada sahabat, masih tertulis di atas pelepah-pelepah kurma, kayu-kayu, batu-batu, tulang-tulang, belum ada jusnya, belum ada nama suratnya, belum ada ayat. Kenapa kita katakan mendustakan ayat itu mendustakan tulisan? Bukan begitu. Maka kembali kita kepada ajaran Allah dan Rasul. Di situ kita lihat, seketika Allah berkata, Rasul yang mengatakan, zalikal kitab, sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa itu kitab? Kata Rasulullah, Quran. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, apa itu Quran? Dijawab oleh Nabi. Jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu sudul ilmi wa ma yajhadu bihayatina ila zalim. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Ayat dalam dada kamu, dia menunjukkan kepada isi hati kita tadi. Yang dia bersuara jangan, tapi kita langgar juga. Itu yang mendustakan ayat. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, sekali-kali boleh kita buka-buka kitab Quran, kita perhatikan kalimat-kalimatnya, kita dalami bahasa-bahasanya. Sesungguhnya dia menuntun kita kepada realisasi yang nyata, dan itu terjadi setiap hari. Seketika kita mau berbuat baik, tiba-tiba orang berkata dia, kenapa dihentikan? Kenapa diorongkan? Lanjutkan. Kita bantah lagi. Seketika ada tawar maksiat, tadinya tidak mau, akhirnya kita mau. Loh, kenapa dilaksanakan? Jangan. Kita bantah lagi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Oleh karena kita jarang mengupas kaji ke dalam, kita selalu berbicara keluar, maka kita lupa dengan apa yang ada di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang berhadir pada siang hari ini, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata sikap hidup kita memang harus tumakninah, harus tenang, harus waspada, harus memperhatikan suara batin kita sendiri yang ada dalam hati. Kenapa sedemikian? Tidak satu pun perbuatan kita yang baik dan yang buruk semuanya dipantau oleh Allah. Semuanya ada suara larangan, semuanya ada suara suruhan yang ada di hati. Itu kita perhatikan. Sekali-kali janganlah kita mengingkarinya, janganlah kita membantahnya selama itu adalah suruhan kepada kebaikan. Sekali-kali jangan kita laksanakan, jangan kita lakukan selama itu adalah larangan untuk kita melakukannya. Itulah yang disebut dengan membaca kitab, membaca ayat, ternyata ia ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, sehingga kita lebih kenal lagi kepada apa yang Allah maksudkan dan Rasul maksudkan yang tertuang ianya di dalam kitab. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika, aina hadarna fi atratika bizzambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunia zabil akhirah, fitnati dunia fitnatil akhirah, ala nafsina wa ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa tahasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa kullu amaluna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.